Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak bisa bertemu kembali dengan kalian dalam sebuah penyampaian video di dalam materi mata pelajaran PKN seperti biasa di SMK Handayani Banjaran. Nama Bapak Yayan Suparian, sehari-hari disebut Pak Yayan. Hari ini mari kita lanjutkan materi yang sudah kita sampaikan minggu yang lalu dan ini adalah lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak cintai, alhamdulillah kita lanjutkan materi PPKN untuk kelas 11 tentang minggu yang lalu, yaitu masih berkaitan dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Ini ya yang ininya. Sebagai tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan pada materi kali ini, yaitu kita masih melanjutkan tentang demokrasi. Kalaulah kemarin kita paham tentang makna demokrasi dan tujuannya, dan juga kita akan bahas di sini adalah kalian nanti harus paham tentang dinamika demokrasi, sistem dan dinamika demokrasi yang akan dipelajari tentang klasifikasi demokrasi dan ciri-ciri prinsip demokrasi. Nah, ini yang akan kita bahas ya untuk selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini Bapak tayangkan sebuah gambar, sebuah foto di mana dalam foto ini adalah foto tentang berkegiatan demokrasi. Kalau kita berpikir demokrasi, hubungannya tentu saja biasanya yang suka dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang dihubungkan dengan pemilihan umum ya. Ini contohnya nih, ketika ada pemilihan umum dilaksanakan, misalnya dalam pemilihan umum karena akan melakukan kepala daerah, misalnya pilkada, pemilihan bupati, atau juga pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Ini demokrasi ini bisa dilaksanakan. Kan kamu tahu sendiri ya, ketika itu terjadi kadang-kadang nuansa yang terjadi di masyarakat kita ini untuk memilih, kadang-kadang suka ada aksi mengadakan suatu kegiatan karena ingin mengandalkan atau ingin lebih mengedepankan calon pemilihnya masing-masing, sehingga mereka itu suka melaksanakan kampanye seperti contohnya. Maka Bapak gambarkan seperti ini. Nah, itu gambaran yang hubungannya dengan demokrasi itu seperti begitu ya. Di dalam demokrasi itu tentu saja di setiap negara kadang-kadang di dalam pelaksanaannya akan berbeda. Ini alasannya karena budayanya berbeda juga. Nah, ini contohnya nih, Bapak sampaikan di dalam klasifikasi demokrasi. Nah, pelaksanaan demokrasi belum tentu sama di sejumlah negara. Ini berbeda karena suatu negara dapat memberikan isi dan makna yang berbeda di negara lain, yang akibatnya bentuk demokrasi pun berbeda. Ini klasifikasinya adalah seperti begitu nih. Kamu tahu kan ada yang disebut dengan demokrasi langsung. Demokrasi langsung itu yaitu rakyat langsung menyalurkan kehendaknya. Pada demokrasi langsung, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Rakyat dalam menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Demokrasi ini dilakukan jika rakyat dalam suatu negara tidak terlalu banyak. Nah, ini contohnya yang biasa kita lakukan di negara kita kan. Di negara kita itu pelaksanaan demokrasi di dalam pemilihan kepala daerah apapun atau sampai kepada pemilihan ketua RT kadang-kadang dilaksanakan secara langsung. Jadi demokrasinya secara langsung, jadi rakyat boleh memilih siapa yang mereka inginkan daripada calon pemilihnya. Itu saya kira di negara juga kan kalian ini seperti begitu, di negara kita juga seperti begitu, yaitu dari demokrasi langsung. Nah,
Selanjutnya Bapak akan berikan contoh daripada demokrasi langsung ini. Nah, ini Bapak berikan contoh pelaksanaan demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, ini maksudnya dalam demokrasi langsung rakyat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi ini contohnya kan kamu suka melihat mungkin contoh daripada gambar ini ya. Bapak tidak akan terlalu banyak menyampaikan ini karena sudah seiring berjalannya waktu di kita ini sudah beberapa kali pelaksanaan demokrasi seperti yang dicontohkan oleh Bapak dalam foto ini. Nah, berbeda dengan demokrasi langsung, ini Bapak memberikan contoh demokrasi yang tidak langsung. Dalam demokrasi tidak langsung atau perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya sebagai pemegang kehendak rakyat. Jadi di sini rakyat itu tidak memilih secara langsung untuk calon, misalnya di dalam pemilihan umum calon kepala daerah, misalnya untuk calon gubernur ataupun calon bupati. Tapi mereka itu untuk menyalurkan aspirasinya ini melalui wakil rakyat. Siapa wakil rakyat? Jadi wakil rakyat itu mereka yang duduk mewakili kita sebagai pemilih untuk calon pemimpin yang masa depan yang akan datang, yang akan kita laksanakan. Misalnya di sini kita memberikan kepercayaan kepada anggota DPR misalnya, atau kepada anggota dewan baik yang ada di pusat maupun yang di daerah. Nah, jadi kita ketika itu hanya memilih anggota dewan atau anggota DPR, dan selanjutnya mereka akan memilihkan siapa yang menjadi calon daripada kepala daerah tersebut. Jadi ini sebagai wakil kita. Alasannya kenapa itu terjadi? Karena misalnya jumlah penduduk yang selalu bertambah, sehingga untuk mengumpulkan seluruh penduduk untuk musyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Jadi cukup mereka yang mewakilinya. Terus masalah yang dihadapi oleh pemerintah makin rumit, dan yang ketiganya adalah setiap warga mempunyai kesibukannya. Ini dampak-dampak daripada jumlah rakyat yang banyak mengakibatkan untuk kepemilihan ini diwakili oleh wakil rakyat yang sudah duduk di dewan, ya, seperti begitu. Dan kalaulah bisa Bapak berikan contoh, ini pernah kita lakukan pada zaman sebelum demokrasi langsung saat ini. Dan kita juga di negara Indonesia pernah melakukan hal ini. Jadi untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan bupati, pemilihan gubernur tidak sama rakyat secara langsung, tapi diwakili oleh para anggota dewan yang memilih. Jadi kita hanya memberikan pilihan kepada mereka. Nah, ini yang sebagai contoh yang kita lakukan pada zaman dahulu, yaitu pada eranya Presiden Soeharto, mungkin salah satu contohnya. Ini contoh daripada demokrasi tidak langsung. Nah, kalau Bapak berikan gambarannya, contoh demokrasi tidak langsung ini misalnya kamu boleh lihat, ini adalah di kantor DPR pusat, di mana para anggota dewan ini sedang mengadakan pemilihan, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan wakil presiden dan lain sebagainya. Ini yang mewakili adalah mereka. Jadi tidak langsung oleh rakyat itu sendiri, tapi rakyat mewakilkan kepada anggota DPR yang duduk di yang sudah mereka duduk di anggota DPR tersebut untuk memilihnya, dan kita harus mau mengambil sikap atau mau mengikuti apa yang sudah diputuskan ketika ada hasil pemilihan umum tersebut. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Begitu juga di daerah, misalnya di kabupaten juga otomatis dipilihnya adalah oleh anggota DPRD yang ada di kabupaten. Ini contoh gambar yang Bapak berikan adalah demokrasi yang tidak langsung. Untuk selanjutnya adalah demokrasi yang disebut dengan demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat, atau istilahnya disebut dengan referendum.
Jadi ada tiga ya, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi dengan referendum. Dengan demokrasi referendum ini, yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilannya, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh rakyatnya melalui referendum. Pelaksanaan demokrasi ini yang biasa dilaksanakan, yang sering terjadi, ini salah satu contohnya di negara Swiss. Jadi di negara Swiss itu demokrasinya tidak langsung, tapi walaupun tidak langsung, rakyat juga wakil rakyat itu menjalankan tugas yang diawasi oleh rakyat. Nah, ketika ada permasalahan, rakyat ini boleh melakukan suatu upaya, suatu tindakan untuk sebuah perubahan. Atau referendumnya itu, yang mana referendumnya kita bagi menjadi 3 bagian. Ada referendum wajib, ada referendum tidak wajib, dan ada referendum konsultatif. Sementara yang dimaksud dengan referendum wajib, jadi referendum jenis ini dilakukan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting dan mendasar. Contohnya ketika ada perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi di dalam hal ini rakyat wajib memberikan sebuah persetujuan terhadap perubahan yang ada di dalam undang-undang. Misalnya kalau ada rencana seperti begitu. Terus yang kedua, referendum tidak wajib. Kalau referendum tidak wajib ini adalah referendum jenis ini dilaksanakan jika dalam suatu waktu tertentu setelah adanya rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, maka RUU ini dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Jadi maksudnya gini, kalau tadi yang disebut dengan referendum wajib adalah rakyat diminta, kalau di sini tidak wajib, ini rancangan undang-undangnya sudah jadi. Nah, setelah sudah jadi rancangan undang-undang dibuat oleh Dewan di pusat, ternyata ini baru diumumkan kepada rakyat. Nah, ketika rakyat itu tidak mengusulkan terhadap hasil daripada referendum, artinya rakyat sudah setuju atas keputusan yang sudah dibuat. Dan jika tidak ada permintaan, maka undang-undang tersebut bisa lagi dirubah atau dengan mengadakan referendum kembali, jadi mengadakan jejak pendapat kembali. Nah, itu mungkin beralih. Jadi kalau yang wajib rakyat diikutsertakan, yang tidak wajib ini hasilnya didapatkan dulu. Dan yang ketiganya yang disebut dengan referendum konsultatif. Kalau referendum konsultatif ini, referendum jenis ini hanya meminta persetujuan saja. Pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi kalau konsultatif begini contohnya. Misalnya anggota dewan membuat sebuah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Maka ketika ini terjadi, ini adalah kita memberikan sebuah pemahaman. Jadi rakyat itu bukan tidak diikutsertakan, tapi bagi mereka yang sekiranya dianggap memahami tentang masalahnya. Misalnya tentang kesehatan, tidak semua diminta untuk kesehatan, pasti yang diminta adalah ahli-ahli kesehatan. Kalau misalnya si pemerintah mengadakan sebuah referendum yang berkaitan dengan lalu lintas, otomatis yang diminta adalah orang-orang yang ahli di dalam bidang tatanan lalu lintas. Jadi tidak semuanya dilaksanakan. Itu seperti begitu ya. Itu namanya referendum yang konsultatif. Jadi ada 3 bagian: referendum wajib, tidak wajib, dan konsultatif. Mungkin mudah-mudahan kalian paham. Ini gambar yang pelaksanaan contoh demokrasi referendum yang dilaksanakan di negara Swiss. Jadi sebetulnya pelaksanaan demokrasi ini adalah pengambilan jejak pendapat. Jadi sama saja pada prinsipnya. Jadi rakyat diikutsertakan di dalam jejak pendapat referendum itu, apakah yang wajib atau tidak wajib atau konsultatif. Ya, ini yang mungkin dilaksanakan ketika referendum wajib, di mana rakyat punya hak untuk menyampaikan aspirasinya melalui dewan yang seperti yang disampaikan. Tapi kecenderungan ini cenderung cukup aman dilaksanakan.
Jadi sebab apapun kemauan rakyat, jadi pemerintah itu mengikuti apa yang dilaksanakan atau yang menjadikan aspirasi dari semua. Nah, kalau aspirasinya mungkin bisa ditampung dan akhirnya bisa dilaksanakan, maka rakyat lebih cenderung lebih nyaman dan lebih bersikap menerima atas keputusan, sebab itu sudah dilaksanakan secara bersama-sama. Mungkin adalah seperti itu yang kita bisa sampaikan. Ini adalah pemahaman ulang. Jadi dari demokrasi dari cara menyalurkan kehendaknya, ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau representatif, dan demokrasi gabungan. Kalau gabungan ini merupakan demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakilnya di DPR, kemudian dewan ini dikontrol rakyat dengan sistem referendum yang kita sampaikan tadi. Nah, kalau PPT ini Bapak menyampaikan tentang jenis demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Di sini kaitannya dengan kelengkapan negara itu ada demokrasi parlementer dan ada demokrasi yang presidensial. Presidensial ini maksudnya gini, jadi satu-satu ya. Demokrasi parlementer yaitu demokrasi yang pemerintahan yang dikuasai oleh parlemen. Pada jenis demokrasi ini parlemen lebih kuat daripada pemerintah sehingga para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Pada demokrasi jenis ini kedudukan kepala negara adalah sebuah simbol dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk lebih jelasnya mungkin untuk parlementer kamu lihat biasanya di negara yang bentuknya adalah kerajaan, di mana raja itu kan selamanya menjadi seorang pemimpin dan perjalanan untuk pemerintahannya dilaksanakan oleh parlemen, artinya oleh para menteri. Kalau presidensial mungkin adalah demokrasi yang dijalankan oleh presiden seperti di negara kita. Kalau yang di atas parlementer contohnya misalnya di negara Inggris, kalau presidensial contohnya adalah di negara kita Indonesia, mungkin presidensial yang kita laksanakan. Itu mudah-mudahan cukup mengerti ya. Nah, agar lebih jelas tentang model demokrasi parlementer, nah ini Bapak coba diulang lagi tadi ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini adalah sistem pemerintahan di mana presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, presiden maupun raja hanya melaksanakan tugas-tugasnya seremonial belaka, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri bersama-sama dengan para menteri di dalam kabinet. Dan para menteri, Perdana Menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, itu seperti contoh lah. Jadi ketika ada pemilihan langsungnya, pemilihan ininya adalah pemilihannya pada Perdana Menteri dan para menterinya. Sementara untuk presidennya, rajanya, tetap mereka itu banyak kedudukan sebagai kepala negara. Nah, ini contohnya yang Bapak sampaikan tadi di Inggris seperti ini. Nah, yang Bapak katakan tadi ya, Inggris adalah salah satu negara yang melaksanakan demokrasi parlementer. Nah, silakan kalian baca. Ya, mudah-mudahan cukup paham. Bapak di sini mencoba pula ciri daripada demokrasi presidensial. Walaupun tadi sekilas Bapak sudah sampaikan bahwa presidensial ini dikepalai oleh seorang presiden kan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, betul kan, dikepalai oleh seorang presiden. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat yang dipilih langsung oleh mereka melalui badan perwakilan rakyat. Nah, ini kan kita melaksanakan. Jadi nanti presiden itu setelah diangkat, mereka nanti akan memiliki hak prerogatif untuk memilih dan memerhatikan para menteri. Jadi ketika presiden di dalam presidensial itu dipilihnya oleh rakyat. Nah, selanjutnya ketika presiden sudah jadi, mereka untuk pembantu-pembantunya presiden mempunyai hak prerogatif terhadap pemilihan para menterinya. Dan para menteri juga adalah
orang-orang yang memimpin di setiap departemen maupun non-departemen. Nah, menteri-menteri ini hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Jadi mereka bertanggung jawabnya kepada presiden dan otomatis kepada rakyat. Dan kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh kekuasaan yang legislatif. Sebab ini para menteri ini dipilih oleh presiden. Kadang-kadang kalau para menteri ini juga pekerjaannya tidak baik dan dianggap kurang bagus, maka presiden mempunyai kuasa penuh terhadap pergantian menteri tersebut. Nah, inilah contoh daripada model dari sistem presidensial. Nah, ini fotonya model pemerintahan presidensial. Ini Bapak kembali lagi foto ketika di Wisma Nusantara atau kantor DPR pusat yang ada di Jakarta. Mungkin ketika melaksanakan pemerintahannya dalam pemilihan para menteri, tetap saja mereka itu terlibat sebab presiden memberikan kewenangan untuk memilih, tapi atas juga persetujuan DPR. Nah, seperti itu ya. Baik, Bapak lanjutkan. Tadi kamu jadi mudah-mudahan dengan uraian tadi yang Bapak sampaikan, kamu memahami tentang demokrasi dengan klasifikasinya, langsung, tidak langsung, dan juga demokrasi yang tadi dibahas sebutkan, yaitu demokrasi yang melalui perwakilan atau referendum. Dan yang ketiganya ada lagi kamu paham tentang presiden yang melalui model parlementer dan presidensial. Nah, apa sih tujuan daripada ciri-ciri dan demokrasi? Di pelaksanaan demokrasi ini mempunyai ciri utama adalah untuk apa? Jadi untuk tegaknya hukum di masyarakat atau law enforcement yang diakuinya atas hak asasi manusia. Jadi setiap anggota masyarakat di dalam suatu negara. Jadi posisi rakyat dalam sistem demokrasi itu sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan dan hak yang sama dalam segala bidang kehidupan. Seperti menurut Henry B. Mayo ini disampaikan dalam ciri-ciri demokrasi ini, apa sih manfaatnya? Pertama, mereka itu pemerintah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Sebab itu kalau sudah ada aturan, ada konstitusi, jadi kita tinggal melakukan aturan tersebut untuk menyampaikan atau untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negara maupun di masyarakat. Terus menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Dan dapat pula dalam demokrasi itu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, dan mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, dan juga menjamin tegaknya keadilan. Jadi penting sekali pelaksanaan demokrasi ini dijalankan oleh pemerintah untuk segala sesuatu di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Jadi pemerintah dari mulai presiden sampai para menteri maupun gubernur, bupati dan lain sebagainya sampai di tingkat daerah dapat menyelesaikan pelaksanaan pemerintahannya secara damai, dan dalam pelaksanaan pimpinan juga dapat dilaksanakan secara teratur sehingga tercipta sebuah keadilan dan sebuah keamanan yang ada di dalam masyarakat. Nah, mungkin itu yang mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dari mulai awal tentang pengertian demokrasi yang dalam minggu yang lalu, sekarang tentang prinsip demokrasi dan klasifikasi demokrasi dan lain-lainnya yang Bapak sampaikan barusan dengan contoh-contoh di negara-negara yang lain, mudah-mudahan menjadikan sebuah bekal ilmu buat kalian semuanya dan bisa bermanfaat. Itu saja ya. Mudah-mudahan, dan kalau lain kali kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan kamu boleh sampaikan ke Bapak melalui WA ataupun media yang lainnya. Tetap semangat dan semoga kalian tetap sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.